Horor banjir Cina, warga tewas terjebak di KRL bawah tanah. Banjir yang melanda Provinsi Henan, Cina menyebabkan berita sedih bagi negeri itu. Setidaknya 12 orang tewas dan 5 lainnya cedera ketika air menyerang jalur kereta bawah tanah di Zhengzhou Selasa 20 Juli malam. Warga terjebak di dalam gerbong saat banjir menyerbu Line 5 tempat mereka berada. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat bagaimana warga yang terperangkap menyentuh jendela gerbong kereta saat air berwarna coklat menekan terowongan dari luar dan membuat mereka putus asa. Di posting Weibo, media sosial Cina, terlihat bagaimana air setinggi dada dewasa memenuhi gerbong yang sesak dengan manusia. Saat itu lampu di line tersebut padam total di tengah waktu yang biasanya menjadi jam sibuk komuter beroperasi. Kepanikan juga terlihat dalam video. Beberapa warga bingung dan ketakutan, sementara yang lain menggendong anak-anak yang bepergian bersama mereka. Air bocor dari celah di pintu semakin banyak. Kita semua yang bisa berdiri di kursi kereta bawah tanah. Cerita seorang wanita di Weibo yang diketahui sedang dalam perjalanan pulang sekitar pukul 17 waktu setempat. Dikutip AFP, Rabu 21 Juli. Dalam setengah jam berikutnya ketinggian air menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi di dalam kereta. Dari pergelangan kaki, lutut hingga leher, listrik padam. Setengah jam kemudian sulit bernafas, cerita yang lainnya. Kengerian itu berganti harapan ketika penyelamat datang untuk memecahkan kaca. Para penumpang akhirnya ditarik dari kaca kereta. Baju saya, ransel saya, semua yang bisa saya buang, saya buang. Orang-orang di sekitar saya mencengkeram pagar ketika sekitar selusin dari kami memanjat keluar dari terowongan, kata seorang pria yang selamat bernama Zhang mengatakan kepada media lokal CCTV. Dalam pemberitaan terbaru Kamis 22 Juli, Reuters menyebut total korban tewas karena banjir di Zhengzhou kini mencapai 25 orang. Sebanyak 200.000 orang juga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir melumpuhkan kota dengan 10 juta penduduk itu. Selain jalur kereta bawah tanah tenggelam, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan mobil-mobil tergenang. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga, kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan datang hingga Selasa sore dan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Tentara juga sudah terjun untuk pengalian banjir. PLE turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang sekitar 137 km dari Zhengzhou. Sementara itu Presiden Cina Xi Jinping menyatakan banjir di Provinsi Henan adalah salah satu bencana yang sangat parah. Ia menyebut beberapa waduk dan bendungan penampungan air bahkan jebol dan tidak mampu menahan debit air. Beberapa waduk mengalami jebolnya bendungan menyebabkan cedera serius korban jiwa dan kerusakan harta benda. Situasi pengendalian banjir sangat parah, kata Xi seraya berucap peristiwa saat ini berada pada tahap kritis, ditulis AFP. Kengerian itu berganti harapan ketika penyelamat datang untuk memecahkan kaca. Para penumpang akhirnya ditarik dari kaca kereta. Baju saya, ransel saya, semua yang bisa saya buang, saya buang. Orang-orang di sekitar saya mencengkeram pagar ketika sekitar selusin dari kami memanjat keluar dari terowongan, kata seorang pria yang selamat bernama Zhang mengatakan kepada media lokal CCTV. Dalam pemberitaan terbaru Kamis 22 Juli, Reuters menyebut total korban tewas karena banjir di Zhengzhou kini mencapai 25 orang. Sebanyak 200.000 orang juga telah dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir melumpuhkan kota dengan 10 juta penduduk itu. Selain jalur kereta bawah tanah tenggelam, jalan-jalan utama disebut berubah menjadi sungai deras dengan mobil-mobil tergenang. Energi juga lumpuh total di kawasan itu karena hujan yang datang sejak Selasa sore. Listrik untuk warga, kini sebagian besar warga padam. Hujan telah terjadi sejak 17 Juli dan terus datang hingga Selasa sore. Banjir diperkirakan datang hingga Selasa sore
dan akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Tentara juga sudah terjun untuk pengalihan banjir. PLE turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang sekitar 137 km dari Zhengzhou. Sementara itu, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan banjir di Provinsi Henan adalah salah satu bencana yang sangat parah. Ia menyebut beberapa waduk dan bendungan penampungan air bahkan jebol dan tidak mampu menahan debit air. Beberapa waduk mengalami jebolnya bendungan menyebabkan cedera serius korban jiwa dan kerusakan harta benda. Situasi pengendalian banjir sangat parah, kata Xi seraya berucap peristiwa saat ini berada pada tahap kritis, ditulis AFP. Rencana gila Cina guncang dunia, ledakan bom nuklir terbongkar. Ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari negara tirai bambu. Militer Cina disebut telah menyiapkan rencana untuk mengguncang dunia dengan kekuatan bom nuklirnya. Rencana gila militer Cina itu tersiar melalui sebuah rekaman video propaganda berbahasa Cina yang ditayangkan saluran militer Partai Komunis Cina Liu Juntaolui di video Xinhua. Dalam rekaman video propaganda yang dibongkar oleh aktivis hak asasi manusia asal Cina, Jennifer Zheng, disebutkan militer Cina akan menghancurkan Jepang dengan serangan bom nuklir. Cina berencana membom Jepang jika saja negara matahari terbit tersebut nekat membela atau membantu Taiwan saat militer Cina menggempur tetangganya itu. Ketika kita membebaskan Taiwan, jika Jepang berani campur tangan dengan paksa, bahkan jika hanya satu tentara, satu pesawat, dan satu kapal yang dikirim, kita tidak akan melawan balik. Sebaliknya, kita akan memulai perang skala penuh melawan Jepang menggunakan bom nuklir. Dalam pertempuran pertama dan menggunakan bom nuklir terus-menerus sampai Jepang mengumumkan penyerahan tanpa syarat untuk kedua kali. Pada tahun 1964, ketika bom atom pertama kami berhasil diledakkan, kami berjanji kepada dunia bahwa kami tidak akan menggunakan bom atom terhadap negara-negara non-nuklir dan bahwa kami tidak akan menjadi pertama menggunakannya. Hampir 60 tahun telah berlalu, meskipun kekuatan penangkal nuklir kita telah sedikit terpengaruh. Keputusan ini telah berhasil dan telah menjaga perdamaian kita ketika kita membangun negara kita. Tulis Zheng mentranskrip isi video propaganda itu dilansir Viva Militer Kamis 22 Juli.